Pada suatu pagi, Megarani melihat sebuah tanah kuburan yang luas, tanah kuburan yang megah dan terawat baik. Dia tidak tahu bahwa tanah kuburan itu adalah tanah kuburan ketua rimba persilatan. Baru dia tahu ketika melihat seorang kakek berkaki tunggal yang lihai bertanding melawan seorang tinggi besar kurus berkulit hitam memakai sorban. Ia teringat akan penuturan Lata Manjari tentang penjaga kuburan ketua rimba persilatan yang lihai dan berkaki tunggal bernama Astatirta. Kini melihat kakek berkaki tunggal itu dan keadaan tanah kuburan, ia segera menduga bahwa tentu inilah kuburan ketua rimba persilatan yang mewarisi kitab pendekar naga bersisik emas. Ia segera merasa berpihak kepada kakek berkaki tunggal. Setelah menggendong panji erat-erat di punggungnya, Megarani mencabut kerisnya dan meloncat ke gelanggang pertempuran sambil berseru, "Apakah tetua yang bernama Astatirta?" Kakek berkaki tunggal itu sedang didesak hebat oleh orang India tinggi kurus yang amat lihai. Namun dia masih sempat bertanya tanpa menoleh, "Bagaimana engkau bisa tahu?" Mbakyu Lata Manjari yang menceritakan, "Aku adalah dindanya." "Ah, kebetulan sekali. Cepat kau pergi menyelamatkan pusaka-pusaka dan pergi dari sini. Bawa pusaka-pusaka itu." Megarani tertegun dan bingung, pusaka apa? Tubuh Astatirta terguling-guling karena dia terkena pukulan di pundaknya oleh tangan kakek India yang lihai. Akan tetapi ia meloncat bangun lagi dan mulutnya menyembulkan darah segar. Melihat ini Megarani menerjang dengan kerisnya. Namun orang India itu mendorongkan tangan kiri ke depan dan Megarani terhuyung-huyung. "Jangan bantu aku. Lekas kau buka batu di belakang kuburan, ambil semua pusaka dan bawa pergi cepat." Kakek Astatirta kembali berkata dan menerjang orang India itu dengan nekat. Kakek itu mempergunakan bahasa selatan yang dimengerti oleh Megarani. Akan tetapi agaknya tidak dimengerti oleh kakek India itu yang menjadi marah dan mengamuk dengan kaki tangannya yang panjang-panjang. Maklum bahwa menyelamatkan pusaka agaknya lebih penting daripada nyawa kakek berkaki tunggal itu. Apalagi teringat bahwa pusaka-pusaka peninggalan ketua rimba persilatan adalah pusaka yang diperebutkan semua orang pendekar. Megarani cepat meloncat dan meneliti batu nisan kuburan satu demi satu. Akan tetapi tidak sukar dan tidak lama dia mencari. Karena batu nisan kuburan ketua rimba persilatan adalah yang terbesar dan berada di tengah-tengah, cepat dia menyelinap di belakang nisan atau gundukan tanah kuburan dan dengan tenaga dalam dia mendorong batu besar yang berada di situ. Batu tergeser dan di bawahnya terdapat sebuah lubang, cepat diraihnya sebuah peti kuning yang berada di situ dan dikempitnya. Ketika ia meloncat bangun, ia melihat si kakak kembali terhuyung-huyung terkena pukulan lawannya yang lihai. Dia ingin membantu tetapi si kakak berseru, "Lekas pergi. Lekas lari, pusaka itu menjadi milikmu." Mendengar ini dan karena kalau dia melawan dia mengkhawatirkan keselamatan anak digendongannya, Megarani lalu meloncat dan lari secepatnya meninggalkan tempat itu. Beberapa hari kemudian, ketika ia membuka peti kuning, ia mendapatkan kitab-kitab pelajaran ilmu kanuragan tinggi, yaitu ilmu-ilmu yang dipelajari ketua rimba persilatan dari Pulau Naga Salju, ilmu kanuragan naga emas, kilin sakti, 8 elemen, dan tapak batara penghancur samudera. Selain 4 buah kitab ilmu kanuragan tinggi ini, terdapat pula sebuah kipas pusaka. Megarani teringat bahwa pusaka ketua rimba persilatan dahulu dipinjam oleh Lata Manjari. Dia menjadi girang sekali, dan sambil melanjutkan perjalanannya mencari jambu nada yang ternyata tersesat, mulailah ia mempelajari ilmu-ilmu itu. Karena dia telah menerima gemblengan ilmu-ilmu yang tinggi dan pada dasarnya, dia memiliki tenaga dalam luar biasa dari latihan-latihan di Pulau Kencana Lokapala dan pernah dibimbing tabib Dewa Rangga Mandaka, maka ilmu-ilmu itu cepat dapat dikuasainya. Akhirnya, setelah melakukan perjalanan berpurnama-purnama menempuh segala macam kesukaran, tibalah dia di tepi laut yang ia ingat menjadi tempat dia dan jambu nada mendarat dahulu, ketika mereka meninggalkan Pulau Kencana Lokapala. Tempat itu sunyi sekali, tidak ada manusia dan tentu saja tidak tampak nelayan. Maka dengan tekun dan sabar Megarani membuat sebuah perahu dari batang pohon. Biarpun dia memiliki tenaga yang hebat, namun sebagai seorang wanita yang tidak pernah melakukan pekerjaan berat, tentu saja pembuatan perahu ini memakan waktu berpurnama-purnama. Dengan nekat ia lalu meluncurkan perahunya ke tengah lautan dan hanya mengandalkan dayung dan kedua tangannya untuk mendayung perahu. Pergi mencari jambu nada, laki-laki yang dicintanya, tekadnya. Kalau tidak dapat mencari jambu nada dan hidup di samping pria ini, lebih baik mati saja. Dalam pelayaran dengan perahu yang tidak memenuhi syarat ini,
ditambah ketidakmampuan mengemudikan perahu. Pelayaran ini merupakan penderitaan hebat bagi Megarani dan anaknya, jauh lebih hebat daripada ketika dia melakukan perjalanan darat. Beberapa kali badai dan taufan mengancam nyawa, mengombang-ambingkan perahu hampir tenggelam. Dalam keadaan seperti itu Megarani hanya dapat menangis, mendekap putranya, dan menyebut-nyebut nama Jambunada, seolah-olah dia minta pertolongan dari orang yang dicintanya itu. Sungguh ajaib sekali. Kalau Sang Hyang Widi belum menghendaki dia mati, biarpun badai seperti itu, Megarani dan putranya tetap selamat. Karena serangan badai dan ombak Megarani menjadi bingung, tidak tahu di mana arah tujuannya, dan tidak tahu di mana letaknya daratan yang sudah tidak tampak lagi dari tengah lautan. Dia tidak takut kelaparan, karena dengan kepandaiannya, mudah saja baginya untuk menangkap ikan dan memanggang dagingnya. Minuman pun tidak kurang, karena kini selain air hujan, ia dapat pula minum dari gumpalan es yang kadang-kadang terdapat di atas permukaan air laut. Hanya menghadapi amukan badai, dia benar-benar tidak berdaya dan hanya mampu menangis, menyebut-nyebut nama Jambunada. Pada suatu pagi, tiba-tiba dia mendengar suara melengking di atas perahu, dan betapa kagetnya ketika ia melihat seekor burung Raja Wali yang besar sekali berterbangan di atas perahu, sambil mengeluarkan suara melengking-lengking panjang. Tiba-tiba burung itu menyambar ke bawah. Agaknya hendak menerkam Panji yang berada di atas papan perahu. Prakart, dayung di tangan Megarani hancur. Akan tetapi burung itu pun terpental dan terbang ke atas sambil memekik marah. Keparat jahanam. Burung sialan. Kupatahkan batang lehermu. Hayo turun kalau kau berani. Megarani marah sekali dan menantang-nantang sambil memaki-maki. Dia menyambar Panji. Teringat akan peti terisi pusaka-pusaka. Maka anak dan peti itu dia ikat kuat-kuat di punggungnya. Tangannya mencabut keris, siap menghadapi burung Raja Wali yang agaknya masih penasaran dan berterbangan mengelilingi atas perahu kecil. Burung Raja Wali itu kembali menyambar, kini menyerang Megarani yang telah menyakitinya. Megarani mengayun kerisnya membabat ke arah kaki burung itu. Akan tetapi, sungguh tidak disangkanya bahwa burung itu ternyata kuat dan juga pandai sekali bertempur. Karena kuku-kuku jari kakinya diulur, seperti pisau-pisau runcing, menangkis sambil mencengkeram. Krakau, ayo. Megarani menjerit dan meloncat ke belakang. Kuku jari kaki kiri burung itu patah terbabat keris. Akan tetapi cengkeraman kaki kanannya berhasil merampas keris dan melukai sedikit lengan tangan Megarani. Sambil terbang berputaran, burung itu memekik-mekik kesakitan, dan juga saking marahnya keris rampasan dilepaskan dan jatuh ke dalam laut. Kemudian ia siap untuk menyerang lagi. Biarpun marah sekali, Megarani tidak kehilangan ketenangannya dan ia berlaku cerdik. Dilolosnya sabuk warna dari pinggang dan begitu burung itu menyambar turun, Megarani menggerakkan sabuknya yang meluncur ke atas, merupakan sinar putih. Ujung sabuk dengan tepat melibat leher burung dan ia meloncat ke atas mengayun dirinya dengan sabuk itu. Di lain saat, Megarani telah duduk di atas punggung Raja Wali, menarik sabuknya kuat-kuat, sehingga leher burung itu tercekik. Menyerahlah. Kalau tidak, biar kita mati bersama. Kucekik lehermu sampai patah. Megarani membentak keras, tangan kirinya mencengkeram bulu leher, sedangkan tangan kanannya menarik ujung sabuk yang telah melibat leher burung. Burung itu meronta-ronta, berusaha memutar kepala untuk mematuk orang yang menduduki punggungnya. Namun Megarani lebih cepat lagi menghantam kepala burung itu dengan telapak tangan kiri. Setelah burung itu megap-megap hampir kehabisan napas, Megarani mengendurkan cekikannya dan kembali membentak. Hayo terbang baik-baik, kalau tidak ingin mampus. Setelah beberapa kali dicekik dan dipukul kepalanya, binatang itu agaknya merasa bahwa dia telah bertemu makhluk yang lebih kuat. Maka sambil mengeluh panjang ia tidak meronta lagi, melainkan terbang dengan lurus dan cepat menuju ke utara. Megarani girang bukan main, kalau burung ini sudah menyerang. Tentu saja lebih mudah mencari Jambunada dengan menunggang burung raksasa ini daripada naik perahu kecil yang selalu dilanda ombak. Kakang Raja Wali yang baik. Kita sekarang telah bersahabat. Tolonglah terbangkan aku ke Pulau Kencana Lokapala. Pulau Kencana Lokapala, kau tahu. Akan tetapi burung bukan manusia, mana dapat diajak bicara? Kalau dia mengalami kesukaran dan kekagetan, tempat pertama yang akan didatangi adalah sarangnya. Maka biarpun kini dia tidak berani lagi membantah atau melawan penunggangnya, otomatis dia terbang secepatnya menuju ke sarangnya, yaitu di Pulau Dedemit. Pada waktu itu, Pulau Dedemit merupakan tempat yang asing dan tidak dikenal orang,
biarpun para penghuninya memiliki ilmu kepandaian yang lihai, namun merupakan keturunan orang-orang buangan yang selamanya mengasingkan diri di tempat ini. Pemimpin mereka adalah orang-orang yang memiliki kepandaian paling tinggi, dan pada waktu itu, yang menjadi pimpinan adalah 6 orang bermuka kuning yang ilmunya tinggi sekali. Seorang di antara mereka, yang paling tua menjadi pemimpin pertama sedangkan 5 orang lain menjadi pembantu-pembantunya. Karena hidup terasing, keadaan mereka lebih menyerupai kehidupan orang-orang yang masih biadab. Pakaian yang menutupi tubuh hanya terbuat daripada kulit-kulit binatang atau kulit pohon. Namun mereka rata-rata memiliki ilmu kanuragan tinggi, bahkan banyak di antara mereka yang turun-temurun mempelajari aksara-aksara, sehingga pada waktu itu mereka mengenal aksara-aksara yang kuno yang dipergunakan ratusan tahun yang lalu dan yang sekarang mengalami banyak perubahan. Ketika Megarani melihat burung yang ditungganginya itu terbang di atas sebuah pulau hitam yang kelihatan dari atas mengerikan, dia berkata, "Kakang Raja Wali, itu bukan Pulau Kencana Lokapala. Pulau Kencana Lokapala kelihatan hijau bersih. Tidak seperti ini, kau keliru memilih tempat." Akan tetapi Raja Wali yang tidak mengerti kata-kata ini, tetap saja terbang merendah, dan tiba-tiba Megarani melihat gerakan orang-orang di atas pulau, juga dia melihat bangunan-bangunan aneh. Melihat di bawah ada orang, dia girang sekali. Mungkin sekali penghuni pulau di bawah ini akan dapat memberi keterangan tentang Pulau Kencana Lokapala. Dan siapa tahu, kalau Pulau Kencana Lokapala sudah dekat dan dia dapat minta mereka mengantar dengan perahu. Menunggang Raja Wali yang tidak mengerti perintahnya ini pun amat berbahaya. Turunlah. Turun ke tempat orang-orang itu. Megarani menepuk-nepuk leher Raja Wali dan burung itu menukik turun dengan amat cepatnya, sehingga Megarani cepat merangkul lehernya. Anaknya mulai menangis. "Diamlah Panji, diamlah. Kita turun dan bertemu dengan orang-orang." Megarani menghibur dan menepuk-nepuk paha anaknya yang ia gendong di punggung. Akan tetapi betapa kaget dan herannya ketika burung Raja Wali sudah terbang rendah. Ia melihat betapa kulit tubuh dan muka orang-orang di bawah itu bermacam-macam warnanya, tidak lumrah manusia, karena ada yang hitam, merah, hijau, biru dan kuning. Akan tetapi, karena burung itu sudah hinggap di atas tanah, ia lalu melompat turun dengan gerakan ringan dan dalam keadaan siap waspada. Burung Raja Wali yang merasa punggungnya tidak ditunggangi lagi, memekik girang lalu terbang ke atas membubung tinggi, masih memekik-mekik. Orang-orang yang aneh itu menghadapi Megarani dan memandang penuh perhatian. 6 orang kakek yang bermuka kuning melangkah maju dan seorang di antara mereka yang usianya sudah 70 tahun lebih berkata, suaranya kaku dan aneh. Akan tetapi Megarani masih dapat menangkap artinya. "Siapakah engkau perempuan muda? Apakah seorang buangan baru dari Pulau Naga Salju?" Kini Megarani yang terbelalak keheranan, "Orang buangan dari Pulau Naga Salju. Apa maksudmu?" "Aku datang mencari Pulau Kencana Lokapala. Tahukah kalian di mana pulau itu?" "Kami tidak tahu, dan mau apa engkau mencari Pulau Kencana Lokapala?" "Aku mau mencari sahabatku di Pulau Kencana Lokapala, dan aku pernah mendengar bahwa Pulau Naga Salju adalah tempat leluhurnya para penghuni Pulau Kencana Lokapala, termasuk sahabatku itu." "Sahabatnya keturunan Pulau Naga Salju." Orang-orang itu berteriak dan sikap mereka berubah. Kini memandang Megarani dengan geram.